kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran akidah akhlak. Nah, kita sudah masuk ke materi bab 4, yang mana bab 4 ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Tapi seperti biasa, Bu Hani akan memberitahukan dulu tujuan pembelajaran dari materi akhlak terpuji tersebut. Nah, yang pertama, siswa dapat mengetahui sikap yang termasuk dari akhlak terpuji serta pengertiannya. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh dari sikap yang termasuk kepada akhlak terpuji. Dan yang ketiga, siswa dapat mengimplementasikan atau dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, jangan lupa kita bacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, akhlak terpuji atau yang biasa kita sebut dengan akhlakul mahmudah merupakan suatu yang penting dalam kehidupan kita. Bahkan ada hadis yang menyatakan orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, pada kelas 4 ini kita akan membahas tentang dua yang termasuk kepada akhlak terpuji. Nah, pada kelas 4 ini kita akan membahas dua sikap yang termasuk kepada akhlak terpuji. Apa saja? Yaitu yang pertama ada rasa hormat, dan yang kedua yaitu rasa patuh. Supaya lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu rasa hormat. Hormat menurut bahasa yaitu takzim, sopan maupun khidmat. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu sikap yang mengakui keberadaan orang lain serta tidak meremehkannya atau tidak merendahkannya. Ini sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Nah, mengolok-olokkan di sini yaitu memfitnah, mencela, atau bahkan mengadu domba. Allah sangat tidak suka terhadap sikap-sikap yang tadi. Maka sikap-sikap yang tersebut pun haram hukumnya apabila kita melakukannya. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua manusia itu sama. Yang membedakan hanyalah amal ibadahnya. Dan ini menjadi salah satu contoh sikap hormat kepada orang lain, yaitu tidak meremehkan atau tidak merendahkan serta tidak membanding-bandingkan dengan orang lain, maupun tidak memaksakan kehendak sendiri dan menghargai pendapat orang lain sehingga kita terhindar dari sikap merasa paling benar. Contohnya saja ketika kita di sekolah, ketika kita akan mengambil suatu keputusan dengan cara musyawarah, kita hargai pendapat orang lain dan tidak boleh memaksakan kehendak sendiri. Maupun ketika kita di rumah, salah satu rasa hormat kita kepada orang tua yaitu meringankan segala urusan orang tua. Nah, ketika orang tua kita sedang mengerjakan sesuatu, alangkah baiknya kita membantu atau menolong orang tua kita. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari sikap hormat kita kepada orang tua. Nah, selanjutnya yaitu sikap yang termasuk akhlak terpuji yaitu rasa patuh. Patuh itu merupakan anak dari rasa hormat. Jadi ketika kita telah hormat kepada seseorang, maka rasa patuh itu pun akan tercipta. Patuh merupakan rasa taat atau tidak membantah kepada orang tersebut. Dengan kata lain, kita menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tersebut.
Patuh itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, patuh kita sebagai seorang muslim. Contohnya, kita selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Yang kedua, yaitu patuh kita sebagai anggota keluarga. Contohnya seperti tadi, ketika kita sebagai seorang anak membantu orang tua kita atau meringankan urusan orang tua kita. Yang ketiga, patuh sebagai warga masyarakat. Nah, contohnya kita menaati norma-norma atau peraturan yang ada dalam lingkungan kehidupan kita atau lingkungan rumah kita. Dengan kata lain, kita rukun dengan tetangga. Selanjutnya yang terakhir yaitu patuh kita sebagai anggota warga negara. Contohnya yaitu kita menaati undang-undang yang berlaku. Contohnya seperti undang-undang dalam berkendara, kita harus mempunyai SIM, serta jangan lupa membayar pajak. Itu harus patuh sebagai warga negara. Nah, maupun kita sebagai seorang murid, kita harus patuh terhadap guru kita. Ingat, guru merupakan pengganti orang tua kita di sekolah. Nah, dengan kata lain, kita sudah seharusnya maupun sudah selayaknya kita harus patuh terhadap guru kita. Patuh dengan mendengarkan segala nasihat yang diberikan guru kita. Patuh atau taat mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan guru kita, maupun selalu menyapa ketika kita sedang bertemu guru kita, mau itu di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Nah, untuk minggu ini coba tugas kalian kirimkan dokumentasi, baik itu berupa foto-foto ataupun video ketika kalian patuh terhadap orang tua. Nah, mau itu ketika kalian membantu orang tua ataupun yang lain. Lalu kalian boleh kirimkan melalui WhatsApp. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.